Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahi jami'is syatat, ghafiriz dhunubi waz zallat, muqilil atharat, sami'il aswat, mujibid da'awat, ya'lamu ma madha wa ma hadara wa ma huwa at, takhsha'u li jabarutihil aswat wa tuskabu li dhatihil abarat, yahdi ibadahu lis salihati qabla al mamat wa yulhimuhum istidrakal hafawati min qablil fawat wa yamhu anhumul khati'at wa yahabuhum fid dunya ladzatal munajat wa fil akhirati sururat tahiyyat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh, fahuwal murtaja fir rakha'i wa indal mulimmat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqih. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Arsalahu Allahu litsaqalaini kafatan bil huda wal bayyinat. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin as-sadat wa ala azwajihil afifatit tahirat wa ala ashabihil mayamin wa ala ashabihil mayamin ulil muru'at wa ala man ittaba'ahum wa sara ala tariqihim ma aqbala subhun wa ma laylun fat wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala Allahu azza wa jalla fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin al-hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha 1444 Hijriah rahimani wa rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, dan insya Allah di tempat yang baik ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Tapi benar kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar ini khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan seluruh kaum muslimin, mari
jadikanlah kesempatan ini momentum untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, afdalu ayyamid dunya al-ashr. Hari di atas dunia ini yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, dan memang hanya dengan nikmat Allah kita bisa melewati 10 hari pertama Dzulhijjah. Kita bisa beramal, kita bisa beribadah, kita bisa maksimal melakukan berbagai macam amal-amal yang telah Allah syariatkan kepada kita semua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan melalui mimbar ini kami ingin mengingatkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita hari ini, kita detik ini berada di hari yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyami indallah yaumun nahr wa yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari yang paling Allah cintai, yaumun nahr wa yaumul qar, tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal 11 Dzulhijjah. Hari ini, tepat di hari ini, kita semuanya berada di hari yang terbaik. Kita berada di hari yang paling Allah cintai. Kita berada di hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melewatkan hari ini sia-sia begitu saja, lewat begitu saja, tanpa beramal, tanpa beribadah, tanpa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari Idul Adha. Hari yang mungkin momentumnya tidak akan lepas dari sosok yang penuh dengan suri tauladan. Dari sosok yang bukan hanya beliau saja yang menjadi suri tauladan, bahkan beliau dan keluarganya menjadi suri tauladan bagi kita dan bagi keluarga kita semuanya. Beliau adalah Abul Anbiya. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita simak bacaan solawat yang kita baca di dalam solat-solat kita, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar untuk bersolawat kepada Nabi Ibrahim saja. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena Nabi Ibrahim adalah sosok yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa bukan hanya sekedar Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut untuk kita jadikan suri tauladan, bahkan keluarga beliau patut untuk kita renungkan, patut untuk kita jadikan suri tauladan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Beliau sosok yang mulia. Nabi Ibrahim adalah sosok yang saleh. Istri-istri beliau adalah sosok-sosok yang salihah. Anak-anak beliau adalah sosok-sosok yang salihah. Bahkan beliau menjadi seorang nabi, anaknya menjadi seorang nabi, cucunya menjadi seorang nabi, cicitnya menjadi seorang nabi. Bahkan kebanyakan para nabi lahir melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan para ulama menyebut beliau sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah Nabi Ibrahim, dari fase-fase kehidupan yang dilewati Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah pertama, bahwa yang namanya iman itu perlu pembuktian. Iman yang kita sekarang pegang ini, iman yang sekarang kita rasakan ini adalah hal yang bukan sekedar kita ucapkan begitu saja. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan sekedar angan-angan belaka. Iman itu bukan sekedar omongan belaka. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amalu.
Akan tetapi iman adalah sesuatu yang menancap dalam hati, dan iman adalah sesuatu yang perlu pembuktian dengan amal perbuatan. Iman itu perlu pembuktian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa setelah mereka mengucapkan amanna, kami beriman ya Allah, setelah mereka beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji, mereka tidak difitnah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, padahal sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menguji, telah memberikan fitnah kepada orang-orang terdahulu. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang hanya bohong dalam keimanannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sekian puluh tahun menanti kehadiran anak. Tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap malam. Bahkan beliau bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, beliau puluhan tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ketika anak beliau lahir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim menunjukkan tentang bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam harus dipisah dengan orang tuanya. Ismail kecil dengan istrinya Hajar harus dipisah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, harus dipisah oleh ayahnya yang sekian puluh tahun menanti kehadiran buah hati. 30 tahun mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam menanti kehadiran buah hati, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 30 tahun lamanya menanti kehadiran buah hati. Setelah buah hati itu lahir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk memisahkan beliau dengan anaknya. Maka bukti keimanan yang seperti ini. Kemudian setelah Ismail beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala juga ingin membuktikan bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika anak sedang lucu-lucunya, ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, ketika anak sudah mulai dimintai pertolongan oleh ayahandanya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Allah tidak minta lembunya Nabi Ibrahim. Allah tidak minta dombanya Nabi Ibrahim. Allah tidak minta ontanya Nabi Ibrahim. Yang Allah minta adalah anaknya. Anak yang sekian puluh tahun beliau nanti-nanti. Anak yang selalu beliau minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Kemudian harus dipasrahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita tidak diminta oleh Allah anak yang kita miliki. Allah tidak minta anak yang kita miliki. Allah tidak minta keluarga yang kita cintai. Tapi Allah hanya minta domba, Allah hanya minta onta, Allah hanya minta sapi, dan itu pun urunan. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Tapi hari ini pula kita diperintahkan oleh Allah bagi yang mampu untuk menyembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini pula ada pelajaran yang sungguh luar biasa. Pelajaran dari sosok wanita yang tetap tegar dengan berbagai macam musibah yang dia alami. Seorang wanita yang benar-benar keluar dari lisannya ucapan yang muncul dari keimanan yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang luar biasa. Lihat Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau melahirkan anaknya Ismail, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Hajar, untuk meninggalkan Ismail yang sedang menyusui di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan mati pun gak ada, apalagi tumbuhan yang hidup. Dibawa di tempat itu, ditaruh di tempat itu, padang yang sangat tandus. Ibrahim hanya meletakkan dan tidak keluar satupun patah kata dari lisannya.
Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana kau akan pergi? "Atatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi anisun wala syai'." Wahai Ibrahim, apakah kau akan tinggalkan saya dan tinggalkan anakmu yang sedang menyusui seperti ini di tempat yang tidak ada sesuatu di dalamnya, tidak ada kehidupan di dalamnya? Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan berucap, menoleh saja enggak. Khawatir kasih sayangnya kepada anaknya mengurangi kecintaan beliau terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menoleh saja tidak, apalagi mengucapkan sesuatu. "Ya Ibrahim," istrinya mengulangi kembali, "aina tadhhab? Atatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi anisun wala syai'." Ibrahim pun hanya diam. Kemudian Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk hal ini? Ibrahim hanya mengatakan, "Na'am, iya." Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini ya Ibrahim? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami sendirian di padang tandus yang tidak ada kehidupan sama sekali? Jawaban Nabi Ibrahim, "Na'am, iya." Lihat, sebuah kata yang patut untuk kita jadikan kaidah untuk berjalan di atas permukaan bumi yang penuh dengan cobaan ini. Apa jawaban Hajar? "Idzan lan yudayyi'ana." Oke, kalau begitu, karena Allah yang telah memerintahkanmu, maka Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita semuanya. Keyakinan yang sangat mantap. Seorang anak kecil, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika dia dilempar oleh orang tuanya, ketika dia dilempar oleh ayahnya, ketika dia dilempar oleh ibunya, kadang dia tersenyum, bahkan tertawa terbahak-bahak dan tidak menangis. Kenapa? Karena dia yakin bapaknya tidak akan mungkin melepaskannya, karena dia yakin ibunya tidak akan mungkin melepaskannya. Sehingga dia tersenyum bahagia karena ada kepercayaan bahwa bapaknya tidak akan mungkin melepaskannya. Ketika kita mungkin menaiki pesawat yang kita nggak kenal pilotnya sama sekali, kita merasa bahagia. Bahkan tidak sedikit kita mungkin selfie, mengambil gambar, mengambil kenang-kenangan di atas pesawat dengan penuh sukacita. Padahal kita nggak kenal itu siapa pilot, kita nggak kenal bagaimana kapabilitasnya mengendarai dan menaiki pesawat. Tapi kita bahagia. Kenapa? Karena ada kepercayaan kita kepada pilot tersebut. Lalu kenapa kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Hajar alaihissalam ketika dihempaskan, ketika ditaruh oleh Allah di kondisi yang mungkin sangat sulit, di kondisi yang sangat nadir, bahkan mungkin kondisinya bisa dikatakan minus, tetap tawakal dan husnudzon kepada Allah. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau gitu maka nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kita. Maka ini pelajaran untuk kita semua melalui mimbar ini. Mungkin di antara kita ada yang terhempas di kondisi yang sulit, ada yang Allah takdirkan kita sekarang di kondisi ekonomi yang susah, ada mungkin yang sedang diuji dengan istrinya, ada mungkin yang sekarang diuji dengan suaminya, ada yang mungkin sekarang diuji oleh anaknya, ada yang mungkin sekarang diuji oleh hartanya, ada yang mungkin sekarang diuji oleh jabatannya, ada yang mungkin sekarang diuji oleh rumahnya, ada yang mungkin sekarang diuji oleh kendaraannya, dan diuji dengan berbagai macam hal yang lain. Ingat, yang memberikan ujian adalah Allah, dan ingat ucapan Hajar, "Idzan lan yudayyi'ana." Kalau Allah yang memberikan kepada kita seperti ini, maka nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kita bersama. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Tentu banyak hal yang bisa kita raih, yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Namun semoga ini saja yang sedikit bermanfaat untuk kita semuanya, untuk mengaruhi kehidupan kita ini. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, "Wahai Imam, wahai Abu Abdillah, mata najidur rahah?" Kapan kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman hidup? Kata beliau, "Hatta nadau qadamaina fil jannah." Sampai kita meletakkan kedua kaki kita di surga, baru saat itu kita bisa tentram, baru saat itu kita bahagia, baru saat itu kita bisa menikmati
kebahagiaan yang sempurna. Selama kita hidup di dunia pasti banyak musibah, selama kita hidup di dunia pasti banyak ujian, dan berbagai macam ujian hadapilah dengan keyakinan idzan lan yudayyi'anallah. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita bersama. Selama kita bersama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan selalu bersama kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfaz biladana Indonesia wa saira biladil muslimin. Allahumma waffiq wulata umurina lima fihi salahul ibadi wal biladi ya rabbal alamin. Allahumma man arada bi baladina su'an faruddahu ila nahrihi ya rabbal alamin. Allahumma ahyina ala khairi hal wa tawaffana ala khairi hal wa qlubna ila khairi ma'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.